Benarkah kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 orang disebabkan oleh bird strike atau serangan dari kawanan burung? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Seperti yang diketahui ya, banyak spekulasi berkembang. Namun setujukah Bapak jika serangan burung adalah penyebab utama jatuhnya pesawat Jeju ini? Baik, saya sangat meragukan bahwa kecelakaan ini semata-mata disebabkan karena pesawat menabrak burung. Pesawat menabrak burung ini bukan sesuatu yang luar biasa ya, karena kejadiannya juga cukup sering, cuman tidak parah, tergantung burung besarnya seberapa dan bagian mana bagian pesawat yang kena burung itu yang mana. Yang bahaya itu kan kalau burungnya besar menabrak kaca kokpit sehingga mengganggu pandangan pilot, atau masuk ke mesin sehingga mesinnya tidak bisa berfungsi atau mesin terbakar. Nah, tapi biasanya kalaupun menabrak burung itu mesin hanya satu yang terdampak, tidak dua-duanya. Dan ketika salah satu mesin pesawat itu tidak bisa difungsikan dengan normal, pilot bisa mematikan mesin tersebut dan dengan satu mesin saja pesawat masih bisa didaratkan secara terkendali. Memang sudah pernah terjadi kecelakaan pesawat yang menabrak burung, itu kalau tidak salah di Amerika beberapa tahun yang lalu. Pesawat Airbus take off dari Bandara LaGuardia, take off menabrak sekawanan burung dan dua mesin mati. Tapi kemudian pesawat tersebut bisa didaratkan di Sungai Hudson dan semua penumpang dan awak selamat. Itu oleh Kapten Sally yang kemudian dibuat buku dan dibuat film itu. Itu menunjukkan bahwa pesawat ini memang sudah dirancang untuk menghadapi gangguan-gangguan seperti menabrak burung. Nah, yang terjadi di Jeju kemarin mungkin pesawat menabrak burung, tapi pilot masih bisa mengendalikan pesawatnya. Yang kita perlu tahu burungnya adalah masuk ke dalam mesin pilot, begitu, Pak. Kenapa pesawat tersebut mendarat tanpa roda keluar, bahkan flap konfigurasinya juga tidak konfigurasi untuk landing, demikian, Mbak. Iya, dan meskipun burungnya itu masuk ke dalam mesin pesawat, kan dikatakan seperti itu ya, apakah memang bisa langsung berdampak pada matinya mesin dan tidak bisa berfungsinya mesin begitu? Namun juga yang harus digarisbawahi adalah serangan burung seharusnya juga tidak mencegah roda pendaratan untuk dikeluarkan kan, Pak? Benar, maka itu kan pertama dari video yang beredar, itu kan kita lihat ketika pesawat sebelum menyentuh landasan, tidak terlihat adanya asap keluar dari mesin. Ya. Jadi mesin sebetulnya kalaupun mati tidak terbakar. Kemudian juga ini ada dua pertanyaan saya, kenapa roda tidak dikeluarkan atau tidak bisa keluarkan, dan flap konfigurasi sayap itu tidak dalam konfigurasi untuk mendarat sehingga bisa untuk mengurangi laju pendaratan. Dan yang agak aneh ini adalah kalau diperhatikan pesawat itu kemudian terpecah, kemudian meledak dan terbakar setelah menabrak dinding beton di ujung landasan. Ini yang sangat aneh karena seharusnya tidak boleh ada struktur masif di ujung landasan. Kalaupun ada pagar di ujung landasan itu adalah fence ya, pagar-pagar ram dan sebagainya yang tidak masif. Perkiraan saya andaikan tidak ada dinding tersebut, pesawat pun kalaupun keluar tidak akan sampai meledak seperti kemarin. Demikian. Oke. Pak Alvin, kalau begitu mengapa ada dinding bata di ujung landasan pacu? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari pengamat-pengamat penerbangan mancanegara, seperti misalnya mengapa pesawat mendarat begitu jauh dari landasan pacu dan mengapa juga ada dinding bata di situ, Pak? Nah, itu yang kita harus cari ini jawabnya dari kebijakan pemerintah Korea. Kemudian juga untuk setiap bandara itu kan harus dilakukan juga analisis tentang ancaman terhadap keselamatan penerbangan.
Ini yang Oke. harus dilihat apakah dalam dokumen-dokumen analisis ancaman terhadap keselamatan ini sudah mengidentifikasi potensi bahaya yang Baik. ditimbulkan oleh dinding tersebut. Kalau Kalau sudah begitu ada, spekulasi Pak Alvin kenapa apa, dinding. Pak? Spekulasi Pak Alvin sendiri dalam kecelakaan ini apa penyebabnya? Saya tidak dalam posisi untuk bisa menyimpulkan apa penyebabnya, tapi jelas tidak mungkin hanya karena pesawat menabrak burung. Pasti ada Baik. serentetan lagi, bisa juga ada masalah dengan sistem hidrolis pesawat tersebut, sehingga roda dan flapnya tidak bisa keluar. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah pesawat yang sama pada tanggal 27 Desember, 2 hari sebelum kecelakaan, pesawat ini melakukan penerbangan dari Jeju ke Beijing, tapi di tengah penerbangan terpaksa harus didaratkan di Incheon, Bandara Incheon di Oke. Seoul, karena mengalami masalah teknis. Nah, kita juga Baik. tidak tahu masalah teknisnya apa, dan apakah masalah teknis tersebut ada kaitannya dengan kecelakaan pada tanggal 29 Desember kemarin ini. Demikian. Baik. Itu yang harus diinvestigasi lebih lanjut ya. Pengamat penerbangan Alvin Lee, terima kasih atas waktunya di Prime Time News bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.